Gara-gara nonton channel ini, muncul pertanyaan alien atau UFO itu ada apa tidak sih? Mari kita bahas. Dalam keterangan video Deddy Corbuzier yang satu ini menghadirkan seorang narasumber yang bernama Bapak Udi. Beliau seorang ketua Beta UFO Jakarta, Indonesia. Menurut keterangan Ketua Beta UFO, organisasi ini sudah berdiri sejak 1997, di tahun yang pas Mimin lahir. Menurut penjelasan Ketua Beta UFO, beliau pernah melihat UFO pada tahun 90-an di Puncak Bogor sekitar pukul jam 12 malam pada acara perpisahan kelas. Beliau menceritakan saat itu dia sedang melihat langit dan tidak sengaja ada cahaya berbentuk oval perlahan mulai turun di sebalik bukit dengan jarak sekitar 1 kilo dengan diameter seukuran bulan. Dan beliau menyimpulkan bahwa itu adalah UFO. Pada Juli 1959 di Kepulauan Alor ada 6 orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,8, berkulit merah, berambut putih, bisa lompat tinggi. Kedatangan mereka selalu diiringi dengan kehadiran UFO. Berwajah seperti manusia, berkulit putih, dan mempunyai kerah yang tinggi. Menurut Ketua Beta UFO, alien sendiri mempunyai beberapa kategori. Pertama, alien non-Nordik, berbentuk manusia. Alien Grey, alien berkepala besar dan berbadan kecil. Alien reptilian, alien yang berbentuk reptil. Dan ada juga alien yang berbentuk cahaya. Ketua Beta UFO sendiri mengaku bahwa alien atau UFO itu memang benar-benar ada. Dan menurutnya, kasus penculikan oleh alien tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga terjadi di Indonesia. Tepatnya di dalam dokumentasi Pak Haji Salatun, 6 makhluk alien ditembak menggunakan senjata branded karena sudah menculik seorang anak. Dan mereka menghilang tanpa jejak sama sekali. Wadidaw. Kisah selanjutnya seorang wanita dari warga Indonesia, tepatnya dari Surabaya sampai ke Bogor, yang tidak disebutkan namanya oleh Ketua Beta UFO. Beliau mengatakan bahwa wanita tersebut pernah diculik alien dan dijadikan bahan penelitian oleh beberapa alien yang berbeda-beda. Jika pengen lebih jelas lagi, silahkan nonton channel Deddy Corbuzier atau kunjungi website Beta UFO Indonesia, karena kalau diceritakan di sini kepanjangan. Kita beralih dari Beta UFO Indonesia untuk sekedar melihat beberapa ilmuwan dan tokoh besar dunia yang mempercayai adanya alien. Yang pertama ada Profesor Michiko Kaku, pernah menyatakan bahwa alien mungkin saja merupakan bagian dari kita manusia di masa depan. Di kalangan akademisi, Profesor Michiko Kaku sangat dikenal dengan pemikirannya yang out of the book. Bahkan ilmuwan yang nyentrik satu ini juga kerap memberikan pandangan-pandangan baru mengenai beberapa teori fisika yang sudah lebih dulu pakem di era modern. Nah, dalam wawancara yang dimuat dalam laman NBC News, Michiko Kaku menyatakan bahwa bisa saja alien atau makhluk asing itu ada, dan itu merupakan bagian dari kita di masa depan. Ia menganggap bahwa kita sebagai manusia juga merupakan alien yang melakukan ekspansi dan penjelajahan jauh yang akan mencaplok planet-planet lainnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini NASA dan beberapa badan antariksa lainnya tengah melakukan studi dan penelitian mengenai Mars, planet yang rencananya menjadi tempat tinggal kedua bagi manusia di masa depan. Dalam hal ini tentu saja membuat manusia dianggap alien oleh makhluk asli Mars jika memang ada. Teknologi manusia di masa depan juga akan sangat maju dan mungkin bisa melampaui tata surya kita. Di saat itulah manusia menjadi makhluk asing bagi planet lainnya, yang mungkin dianggap merugikan karena sifat manusia adalah menyebarkan kolonialisme. Untuk saat ini, jika pun ada, makhluk asing mungkin hanya sebatas pada bakteri atau amoeba dengan kehidupan yang sederhana. Menurut Abraham Avilov, makhluk asing itu ada dan sudah mengintai bumi pada tahun 2017 yang lalu.
Abraham Avilov adalah salah satu ilmuwan dari pengajar fisika di Universitas Harvard, yakni kampus Mimin. Nah, salah satu pendapatnya yang cukup kontroversial adalah mengenai alien. Menurutnya makhluk asing sudah mengintai bumi pada tahun 2017 lalu melalui asteroid yang mungkin menjadi bagian dari teknologi dari alien itu sendiri. Bukan tanpa alasan, Lob memberikan banyak gagasan ilmiah yang menyimpulkan sebuah hipotesis menarik tentang keberadaan makhluk lain di selain bumi. Tentu saja kontroversial. Pernyataan ini juga mendapatkan banyak dukungan. Beberapa kalangan ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta sangat luas, bahkan nyaris tanpa batas. Namun di sisi lain, hipotesis dari Avilov juga cenderung bias. Hal itu mengingat bahwa hingga detik ini, Badan Antariksa Dunia masih belum menangkap tanda-tanda apapun mengenai keberadaan alien di sekitaran bumi. Batuan asteroid yang diduga digunakan oleh alien juga tidak terbukti dan dinyatakan hanyalah sebagai batuan luar angkasa biasa. Pandangan ilmuwan bernama Dr. Scott Hubbard, alien tidak harus berwujud organisme kompleks. Virus alien bisa ada dan berbahaya bagi manusia. Seorang fisikawan dan ahli astronomi dari Universitas Stanford, Dr. Scott Hubbard, pernah menyatakan bahwa alien bisa membahayakan manusia jika mereka berupa virus. Dalam laman Stanford News, Hubbard memberikan pandangannya mengenai bahaya virus luar angkasa dan pentingnya karantina planet untuk meminimalkan dampak virus alien. Pernyataan Hubbard bukan tanpa dasar, mengingat dalam waktu dekat manusia akan melakukan eksplorasi ke Mars dengan mengirimkan astronot ke planet merah tersebut. Menurutnya, virus asing bisa terbawa melalui roket dan wahana yang diluncurkan ke luar angkasa. Meskipun kemungkinannya kecil, pihak NASA tetap berpegang pada pendapat Hubbard dan berjanji bahwa eksplorasi ke luar angkasa wajib dijalankan dengan protokol khusus demi keamanan bumi. Di antaranya semua pendapat para ilmuwan, hipotesis Hubbard mengenai virus alien menjadi salah satu gagasan yang paling masuk akal. Selanjutnya ada ilmuwan Stephen Hawking. Dilansir dari National Geographic, ilmuwan yang dianggap paling cerdas di muka bumi ini pernah menyatakan bahwa peradaban alien lebih maju dan canggih dibandingkan peradaban manusia secara umum. Pandangan ini mungkin terdengar klise dan futuristik, tapi nyatanya memang ada pancaran gelombang radio dengan pola tertentu dari zona yang sangat jauh dari bumi, bahkan jauh dari tata surya kita. Bagi Hawking, kedatangan alien di masa depan mungkin lebih mirip seperti kedatangan Columbus dan pasukannya ke wilayah pedalaman benua Amerika. Bedanya, alien akan bersifat sebagai nomaden dan hanya mengambil sumber daya yang ada di bumi. Jika hal ini benar, sifat alien tak ubahnya dengan sifat manusia yang suka melakukan eksplorasi dan mencaplok sumber daya alam di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Di luar itu semua, Hawking di satu sisi juga menyatakan bahwa perjalanan antar bintang merupakan perjalanan futuristik yang mungkin tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat, meskipun oleh alien. Ada kemungkinan bumi ditemukan oleh mereka, tapi dalam probabilitas yang cukup rendah. Bagaimanapun, mendiang Hawking memang pernah memperingatkan manusia bahwa di masa depan, jika kita bertemu dengan alien, peradaban kita akan sangat tertinggal. Nah, tadi itu adalah penjelasan mengenai Beta UFO, Indonesia, dan beberapa ilmuwan serta tokoh dunia yang mempercayai adanya alien. Percaya atau tidak, Mimin kembalikan kepada penonton semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.